Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraya Oktarina, NPM 1917051039 dari kelas A, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengantar teori komputasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata. Teori komputasi. Teori komputasi ini berkaitan dengan studi bagaimana sebuah persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Nah, teori komputasi ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Di sini saya akan bahas singkat. Teori otomata itu adalah teori yang mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Ini ada teori komputabilitas. Teori komputabilitas itu mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang dapat dipecahkan dan tidak dapat dipecahkan. Dan teori komputabilitas ini juga bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Selanjutnya ada teori kompleksitas. Teori kompleksitas ini mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang mudah atau persoalan yang sukar. Selanjutnya adalah pengertian bahasa dan otomata. Menurut KBBI, dalam istilah komputer, bahasa adalah sistem kata atau simbol yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan komputer, terutama untuk memasukkan instruksi-instruksi komputer melalui kata yang mudah dipahami dan kemudian diterjemahkan ke dalam kode mesin. Atau dalam makna lain juga bahasa dapat diartikan sebagai kumpulan dari string. Sedangkan otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state ini menyatakan informasi mengenai input. Otomata juga dianggap sebagai mesin otomatis, bukan mesin fisik, yang merupakan satu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output serta terdiri dari sejumlah berhingga state. Hubungan bahasa dan otomata. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh satu mesin otomata. Selanjutnya mesin otomata ini akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu dapat diterima atau tidak. Hierarki Chomsky. Menurut Chomsky, tata bahasa atau grammar itu bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Sini ada gambaran mengenai hierarki Chomsky. Ini ada bahasa, yang pertama ada bahasa reguler, kemudian selanjutnya adalah bahasa konteks free, bahasa konteks sensitif, dan juga ada di sini bahasa unrestricted atau recursively enumerable. Kode mesin otomatanya reguler ini adalah finite state automata yang meliputi deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Kemudian di sini ada bahasa konteks free yaitu push down automata. Ini ada konteks sensitif linear bounded automata, dan yang terakhir ini ada mesin Turing. Unrestricted ini ada mesin Turing. Nah, mesin Turing ini adalah cikal bakal dari sebuah program. Nah, selanjutnya juga ada bahasa undecidable, tapi bahasa undecidable ini di luar konteks daripada teori komputasi. Ini adalah bahasa reguler dan operasi pada bahasa reguler. Bahasa reguler itu adalah bahasa yang dikatakan bahasanya biasa atau regular language hanya jika finite state machine mengenali bahasa tersebut. Lalu apa itu bukan bahasa biasa atau not regular languages? Not regular languages itu adalah bahasa yang tidak dikenali oleh finite state machine manapun. Dan juga bahasanya ini memerlukan memori. Nah, kenapa bahasa yang perlu memori itu termasuk bukan bahasa biasa? Karena memori daripada finite state machine itu terbatas, dan juga finite state machine itu memorinya tidak dapat menyimpan dan menghitung string. Di sini ada operasi bahasa biasa yang dibahas di sini ada 3, yaitu konkatenasi, repetisi atau star, dan kemudian ada union atau gabungan. Konkatenasi ini dapat diartikan sebagai menggabungkan 2 atau lebih simbol secara bersama. Ini disimbolkan sebagai A konkatenasi B sama dengan XY, di mana X anggota A dan Y anggota B. Kemudian ini ada contohnya, misalnya diketahui A adalah AB, C, dan B adalah D, EF. Maka jawabannya adalah A konkatenasi B. Sini kan dia tadi berdasarkan definisinya menggabungkan 2 atau lebih simbol secara bersama. Berarti sini akan digabungkan AB, D,
AB, EF, C, D, C, F. Selanjutnya ada repetisi atau star. Itu dapat dikatakan sebagai kita bisa mengulang sebanyak apapun nilai daripada nilai A ini dan menggabungkannya seperti apapun yang kita inginkan. Nah, sini adalah namanya A star dengan X1, X2, X3 sebanyak XK, di mana K lebih dari 0 dan setiap X adalah anggota A. Nah, contohnya di sini misalnya adalah nilai A sama dengan A, B, sama C, maka sini jawabannya A starnya itu ada epsilon, AB, C, terus kita akan menggabungkannya menjadi ABC, CAB, kita akan mengulang AB jadi ABAB, kemudian CC, dan mengulang AB sebanyak 3 kali atau C sebanyak 3 kali, dan seterusnya. Epsilon ini adalah string yang kosong. Selanjutnya ada union atau gabungan, yaitu menggabungkan himpunan A dan B. Di A union B adalah X, di mana X anggota A atau X anggota B. Contohnya di sini misalnya ada A sama dengan AB, C, lalu B di sini ada D dan EF, maka jawabannya adalah A union B adalah AB, C, D, dan EF. Baiklah, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.